Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Rabbana 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pagi hari ini kita lanjutkan kembali kajian kita atau pelajaran kita terhadap kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha, juz yang kedua, dan kita masih ada di pelajaran ke-29. Kita insya Allah akan lanjutkan ke tamrinat nomor 6 ya. Baik. Silakan Pak Bayu dibaca mungkin. Tafadhol. Iqra ma yali. Jurra hadal maktaba. Subal qahwata. Diartikan juga, diartikan. Jurra hadal maktaba. Tariklah meja ini. Subal qahwata liduyufi. Tuangkanlah kopi untuk tamu, untuk tamu-tamu. Muddah hadhil kitaba. Hitunglah kutuba jamak. Muddah hadhil kutuba. Hitunglah kitab-kitab ini. Sama hadhil zahrota. Ciumlah bunga-bunga ini. Baik. Perhatikan di sini ya. Ketika kita ingin membentuk fi'il amr dari fi'il yang mudha'af, maka kaidahnya kemarin kan diambil dari mudhari' mukhatabnya ya. Jurra itu diambil dari tajurru ya. Diambil dari tajurru. Dibuang tak mudharaahnya, kemudian dijazam dengan memfathah akhirnya sehingga menjadi jurra. Yaitu asalnya. Jadi kalau kita ulangi ya, tajurru itu jurra itu asalnya tajurru. Kelihatan. Ya. Ini asalnya ya. Jurra itu asalnya tajurru ya. Tajurru. Kemudian huruf mudharaahnya dibuang. Ini huruf mudharaah, taknya dibuang. Huruf ta ini dibuang dan dijazam dengan memfathah akhirnya sehingga menjadi jurra ya. Menjadi jurra. Menjadi jurra. Nah, ini agak udah pathatain ya. Jadi jurra ya, ini seperti ini. Nah, pokoknya kaidahnya seperti itu teman-teman ya. Jadi ketika ingin membentuk fi'il amr dari fi'il mudha'af, maka tak mudharaah dibuang, kemudian fi'ilnya dijazam dengan memfathah akhirnya sehingga menjadi jurra ya. Begitupun sama, subba asalnya tasubbu, tak mudharaahnya dibuang, kemudian dijazam dengan memfathah akhirnya menjadi subba ya. Kenapa enggak sukun aja? Karena nanti berat ya. Kalau antum bilang sub itu lebih berat ya dibandingkan bilang subba. Karena fathah itu harokat paling ringan
sehingga untuk yang mudha'af itu di fathah akhirnya, ya. Baik, jelas ini insyaallah Pak Bayu ya. Kaidah yang Ya Ustaz. jadi ini kaidah yang diinginkan di tamrinat nomor 6 ini adalah cara membentuk fi'il amr dari fi'il mudha'af, yaitu dengan membuang huruf mudhara'ah kemudian dijazam dengan memfathah akhirnya untuk menghindari sesuatu yang sifatnya berat tadi. Sebab fathah adalah merupakan harokat yang paling ringan, ya. Baik. Lanjut Pak Bayu nomor 7. Masih ada kaitannya dengan yang atas. Ta'ammal ma yali. Tahujju. Lam yahuj. Lam yahuj. Lam yahuj. Apa nih? Lam yahuj. Lam yahuj. Lam tahujja. La yaltaqi sakinani fil lughatil arabiyyati. Tajuru. La tajur. Tajurru. Oh. Tajurru. La tajur. La tajur. La tajurro. Nah, jadi ingat di sini masuk kita ke pembahasan tentang fi'il mudhari' yang majzum, ya. Mudhari' mudha'af yang majzum. Asalnya yahujju, kemudian kemasukan amil jazm lam, ya. Lam menjadi lam yahujj. Nah, itu ada dua jim yang sukun nanti, jim pertama, jim kedua. Sedangkan secara kaidah itu enggak boleh ada dua sukun bertemu dalam satu kata, dan di sini enggak boleh ada pembuangan gitu. Akhirnya untuk menghindari pembuangan dan menghindari adanya dua sukun bertemu dalam satu kata, sehingga nanti jim terakhir itu di fathah, ya. Jim terakhir itu di fathah kemudian diidghamkan menjadi lam yahujja. Ini. Nah, makanya tadi jazm itu di fathah akhirnya kalau di mudha'af ini, ya. Tajurru kemasukan lanahi. Lanahi itu membuat fi'il mudhari' majzum sehingga menjadi la tajur. Ya la tajur, ada dua ra yang sukun. Kaidah dalam bahasa Arab mengatakan la yaltaqi sakinani fil lughal arabiyyah. Tidak boleh bertemu dua sukun dalam bahasa Arab pada satu kata. Itu enggak boleh. Tapi enggak boleh ada pembuangan di sini. Sehingga solusinya apa? Di fathah huruf terakhirnya. Karena fathah itu harokat yang paling ringan. Baru diidghamkan sehingga menjadi la tajurra. Nah, jadi kesimpulannya apa di sini? Fi'il mudhari' mufrad itu jazamnya dengan bagaimana, Pak Bayu? Dengan fathah di huruf akhirnya Ustaz. Nah, dengan memfathah huruf akhirnya. Insya Allah jelas ya. Ya Ustaz. Baik. Misalnya kalau fiilnya misalnya ya rodda ya ruddu. Kalau antum jazam jadi gimana? Lam rudda. Rodda ya ruddu. Fiil mudhari'. Lam itu masuknya ke fiil mudhari'. Lam yarudda. Lam yarudda. Nah, lam yarudda. Taib mumtaz. Insyaallah dapat dipahami. Selanjutnya Mas Pak Asikin nomor 8. Ya Pak Ustadz. Ajib anil as latil atiati bil nahfi bin nafi mustakmilan lam. Nah, jadi jawablah pertanyaan berikut dengan menafikan. Huruf nafi yang digunakan adalah lam. Dan lam itu masuknya ke fi'il apa? Bil. Ya Pak Ustadz. Lam itu masuknya ke fi'il apa? Bil fi'il bil madi bukan Pak Ustadz?
Nah, enggak Madi ada ya. lam kemasukan Eh, masuk fi'il madi itu enggak ada. Lam itu tadi kita bilang mudore. masuknya ke fi'il Iya, mudhore. mudore. Iya, maaf Ya, Ustaz. karena lam itu tanda khusus fi'il mudhore. Iya. Iya. Jadi jawabnya menggunakan fi'il mudhore yang majzum berarti dengan menggunakan lam. Baik. Iya. Ahajazata la lam ahujja. Nah, la lam ahujja. Baik. Nah, ini kenapa dilepas idghamnya? Ahajajta. Karena dua sukun berat Pak Ustaz. Hmm. Yang mana Pak Ustaz? Kenapa idghamnya dilepas? Idgham dilepas Ada yang masih ingat teman-teman Pak Pujo? karena bertemu dengan huruf tak Ustaz. Iya, karena bertemu dengan domir Domir, yang domir. berharokat. Iya, berokat. Ingat. Betul. Ya. Baik, lanjut. Ya. Aadati ahadadati hajihil kutuba ya binti la lam audda Iya. ha atau apa Ustaz? Audda Nah, benar lam a'udda. lam audda. Ya. Artinya. Apakah kamu telah menghitung buku-buku ini wahai putriku Ustaz? Perempuan Ustaz. Anak Ya, perempuan. Ya, benar terus. Lam audda. Nah, Tidak menghitung Ustaz. Tidak. Ya, belum ya. Lam audda hajil kutuba. Ya, terus nomor 3. Asababta zamilaka haza Asbab, bukan asbab. Asababta. asababta zamilaka haza ya aliyu lam asubba Ustaz. Ya. Lam asubba. Apakah kamu asababta apakah kamu mencela jamilika temanmu wahai Ali? Tidak. Saya tidak mencela Ustaz. Ya, baik. Terus Amarro al mudiru alal fusuli. La lam yamut la yamurro lam yamurro asubba. Lam amurro motor. Lam amurro apa? Lam amurro al mudir Ustaz. Lam yamurro Ustaz. Lam yamurra al Al-mudiru. Nah, lam yamurra al mudiru. Baik. Ya. Apakah Bapak Kepala Sekolah berjalan Ustaz ya? Berjalan. Berkeliling ya? Maafnya. Kemarin udah nih. Amuro
melewati ya. Apakah Bapak sekolah melewati ke kelas-kelas? La lam ya lam ya murrah, tidak Bapak sekolah tidak melewati, Ustaz. Nah, terus Asobbatal ma'a asobbata al ma'allazi kana fil kubi lalam asubba al ma'a. Apakah kamu menuangkan air asma'a air? Apakah kamu menuangkan air yang ada Pak Ustaz di dalam gelas? ya. Dalam gelas? Tidak. Tidak. Tidak lam asubba. Tidak menuangkan Pak Ustaz. Ya, saya tidak menuang. Al-ma'a. Ya. Terus Asami ta. asyamim ta. Oh, maaf. Asamim ta roihatan karihatan indama patah ta bal hamami. Iya, bal hamami. La lam asama roihatan karihatan. Baik. Apakah kamu asamim mencium bau yang tidak sedap atau karihatan ketika kamu membuka patahatan pintu positif ya, baba pintu kamar mandi Ustaz Mami. Tidak, saya tidak membuka Ustaz, tidak mencium bau tersebut. Baik. Ya. Nah, sekarang nomor 9 Pak Pujo. Silakan. Nah, Ustaz. Adhil lanahiyati lanahiyata fil amar adhilnya. Adhil lanahiyata alal fi'li alladhi amama kullin jumlati wa akmil bihil jumlati. Akmil bihi al jumlata. Akmil fi'il amr butuh objek. Oh, wa akmil bihi jumlata. Adhil la nahiyata alal fi'li, masukkan la nahiyah kepada fi'il ya allazi amama kulli jumlatin, yang ada di hadapan setiap kalimat, maksudnya fi'il yang ada di dalam kurung. Ya wa akmil bihil jumlata, dan sempurnakan kalimat menggunakan fi'il ini tapi setelah kemasukan la nahiyah ya, dan diartikan. Silakan. La tasubba li mazidan minal qahwata. Ada min. Minal qahwati. Minal qahwati. Artinya jangan tuang
Majidan apa Ustaz? Tambahan. Jangan tuang tambahan kopi gitu. Ya. Terus nomor 2. Wasani la tazunnu. Kaidahnya ingat kaidahnya. Fi'il mudhari mudha'af majzum di fathah akhirnya. Antum baca tazunnu. Oh, enam. La tadunna. La tadunna anal tasydid nunnya. annal imtihana sayakunu sahlan. Artinya jangan mengira ujian ini susah gitu. mudah. Mudah. Ya. Jangan mengira ujian ini mudah. Terus Wasalisu la tasubba akhoka al muslimu. Naat untuk akhoka. Oh, la tasubba ahokal muslima. Ya. Jangan tuangkanlah. Pakai shot kalau tuangkan itu. Oh. Itu sin. Jangan mencela temanmu yang sesama muslim gitu. Jangan mencela temanmu yang muslim. Ya, jangan mencela saudaramu semuslim. Akhun kan saudara. Nah, saudara. Terus. La ta'udda hadar riyalat lihat haza tuh hazihi. Oh, 6. La ta'udda pelan-pelan dilihat yang pelan. La ta'udda hadhir riyalati. Jangan menghitung rial ini gitu, rial ini. Terus La tamurra baina yaday al masolli. Domah mimnya al musolli. Jangan murrah melewati bukan? Iya benar, jangan lewat berarti. Jangan melewati antara kedua. Di hadapan, baina yadai itu di hadapan. Jangan lewat di hadapan. Jangan lewat di hadapan orang sholat. Iya. Nomor 6. Wasad sita tahujjah. La tajurro al saburot la tajurros saburota min makaniha. Jangan menarik papan tulis dari tempatnya. Menarik apa memindahkan? Menarik, ya.
Lanjut nomor 10 Mas Wahyu. Ya Ustaz. Isnadu adda ila dhamairi. Hamidun adda. Al-auladu addu. Aminatu addat. Al-banatu adadna. Anta adadta. Antum adattum. Anti adatti. Antunna adattunna. Ana adattu. Nahnu adadna. Baik, di sini kaidahnya ya melepas idgham ketika bersambung dengan domir yang berharokat. Ya. Di situ ada dena nun berharokat, ada deta tak berharokat, ada detu, ada detum tunya berharokat. Jadi kalau fi'il mudha'af yang madi itu bersambung dengan domir yang berharokat, maka idghamnya dilepas. Ya, idghamnya dilepas. Jika tidak, maka harus tetap idgham. Ada tetap idgham. Adu tetap idgham karena wawu sukun. Adat tetap idgham karena tak ta'nis. Nah, ini kaidahnya Mas Wahyu. Jelas insyaallah ya. Iya Ustaz. Saya praktekkan coba dengan ganti dengan domir farra, lari. Farra ya firru, lari. Hamidun farro. Al-auladu farru. Aminatu farrot. Al-banatu farorna. Anta farorta. Antum farortum. Anti farorti. Antunna farortunna. Ana farortu. Nahnu farorna. Baik, mumtaz. Pak Bayu, coba diganti Pak Bayu dengan fiil sabba. Hamidun sabba, al-auladu sabbu, aminatu sabbat, al-banatu sababna, anta sababta, anti sababtum, antum sababtum, anti sababti, antuna sababtunna, ana sababtu, nahnu sababna. Baik, mumtaz. Pak Asikin ganti dengan fiil syakko. Syakko ya syukku, memberatkan. Syakko. Sako ya. Sin sako. Oh, sin. Syakko. Ya, sako ya. Hamidun sako. Al-auladu saku. Aminatu asakta. Aminatu sakot. Albanatu sakotna. Albanatu sakodna. Sakok ke ena. Albanatu sakokna. Anta sakokta. Anta sakokta. Antum sakoktum. Anti sakokti. Antuna sakoktunna. Ana sakottu. Nahnu sakokna. Baik. Pak Pujo ganti dengan fiil jarra. Hamidun jarra. Al-auladu jarru. Aminatu jarrat. Al-banatu jarrorna. Anta jarorta. Antum jarortum. Anti jarorti. Antunna jarortunna. Ana jarortu. Nahnu jarorna. Baik. Selanjutnya Pak Bayu nomor 11. Isnadu ya'udu ila dhamairi. Hamidun ya'udu, al-auladu ya'uduna, aminatu ta'uddu, al-banatu ya'dudna, anta ta'uddu, antum
ta'udduna anti ta'uddaini antuna Ta'uddina. anti ta'uddina antuna ta'tudna ana a'uddu nahnu na'uddu. Baik. Nah, sama kaidahnya di sini Pak Bayu ya. Di fi'il mudhari' pun sama. Ya, apabila dia bersambung dengan yang berharokat, ya maka dilepas idghamnya. Contohnya ya'dudna, nun berharokat. Ya'dudna, dilepas idghamnya. Ya. Kemudian ta'dudna, sama. Berharokat nunnya, dilepas idghamnya. Adapun jika dia bersambung dengan yang sukun, maka tetap idghamnya, tidak boleh dilepas. Contoh ya'udduna, wawunya sukun, ya. Kemudian ta'udduna, wawunya sukun, ya. Ta'uddina, iya-nya sukun, ya. Ini tetap tidak boleh dilepas idghamnya. Begitupun kalau enggak nyambung sama sekali dengan apapun, maka tetap idgham. Ya'uddu, a'uddu, na'uddu. Jadi satu-satunya tempat melepas idgham itu kapan, Pak Bayu? Bila bersambung dengan dhamir yang berharokat. Ya, adapun jika tidak maka idgham harus tetap idgham, tidak boleh dilepas, ya. Ini kaidahnya di sini. Baik, coba diganti Pak Bayu pakai fiil yadullu, dalla yadullu. Hamidun yadullu al-auladu yadulluna aminatu tadullu al-banatu yadlulna anta tadullu antum tadulluna anti tadullina antuna ta'dulna ana adullu nahnu nadullu Tadallulna ya, antunna tadallulna. antuna tadallulna ana adullu nahnu nadullu. Baik, mantap. Selanjutnya Pak Asikin, ganti dengan fiil ini Pak Asikin, apa Ya. namanya? Massa yamassu, ya. Yamassu. Masa ya masuk. Nah, Masa ya masuk Ustaz ya. ya. Hamidun ya masuk al-auladu al-auladu yamusuna Fathah, ingat. Dia mimnya fathah. Yama, al-auladu ya yamusuna polanya yaf'alu bukan yaf'ulu. al-auladu ya yamassuna aminatu yamussu. Nah, ingat. Ya. Jangan Ya. diikuti ain yang di sini jangan diikuti Oh, ya, karena ya. di sini dia Pakai polanya fa. yaf'ulu. Domah dia afalu Ustaz ya. Yaf'ulu. Ya. Sekarang afalu Ustaz ya. Yaf'alu, Yaf'alu ya. Aminatu yamassu albanatu Aminatu ta tamassu. Pakai ta. Aminatu tamassu albanatu yamsusna albanatu Yamsasna. Oh ya, albanatu yamsasna anta ta'assu. Anta Fiilnya ingat yamassu. 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 Anta tamassu Ustaz. Terus. Anta tamassu betul Ustaz? Ya benar, terus. Anta tamassu antum
antum tamusuna, Jangan didom. tamasuna, Ya. tamasuna, ya. Nanti tamasina, antuna, tamsasna, ana ana ums umasu ada. Nah, Ana amasu, ya, terus. nahnu naasu, Min. nahnu namasu, Naam, nahnu namasu. namassu. Ya, kurang Ustaz. Baik. Iya. Pak Pujo, lanjut Pak Pujo ganti dengan fiil halla yahillu. Sekarang ainnya kasroh. Yahillu. Iya. Hamidun yahillu. Al-auladu yahilluna. Aminatu tahillu. Al-banatu ya Tetap nggak usah diubah harokat ainnya. Tetap. Kalau kasroh terus kasroh. al-banatu yahilna. Yahlil. Kan dilepas idghamnya. Bertemu dengan nun itu. Yahlil. Oh ya, nah. Al-banatu yahlilna. Anta tahillu. Antum tahilluna. Anti tahillina. Antunna tahilulna. Antunna tahlilna. Ya, terus. Ana ahillu. Nahnu nahillu. Sip. Mas Bayu, goddo ya goddu. Goddo ya goddu. Fathah. Ainnya fathah. Yagoduna, aminata dudna, anta tagoddu, antum tagodduna, anti tagoddina, antuna tagdudna, ana agoddu, nahnu nagoddu. Baik. Baik, lanjut nomor 12, Pak Sikin. Ya, Pak Ustaz. Isna du fi'lil amri min adda ilat domairi. Sekarang fi'il amr ya. Jadi tadi tasrif lugawi fi'il madi udah, kemudian fi'il mudhari udah, sekarang fi'il amarnya. Tasrif lugawi fi'il amr dari fi'il yang mudha'af ya. Terus Udda ya hamidu. Uddu ya auladu. Uddi ya aminatu. Ududna ya banatu. baik. Sini kaidahnya teman-teman ya. Jadi khusus untuk fi'il amr mudha'af yang bersambung dengan nun niswah, maka pertama ketika membuang huruf mudhara'ahnya didatangkan hamzah atau huruf mudhara'ahnya diganti hamzah. Ya, dan harokat hamzah ini kalau ain fiilnya dhammah dia dhammah. Kalau selain itu maka dia kasroh ya. Jadi ingat harokatnya ada dua ya, antara dhammah dengan kasroh. Kapan dhammah? Ketika ain fiilnya dhammah. Selainnya berarti dia kasroh. Kalau ain fiilnya fathah, hamzahnya kasroh.
Kalau ain fiilnya kasroh maka hamzahnya juga kasroh ya. Ini. Dan dilepas idghamnya ya, dilepas idghamnya. Ya, karena nun itu berharokat. Nah, ini aja yang beda di jamak muannasnya atau ketika dia bersambung dengan nun niswah. Maka tak mudharaah diganti hamzah kemudian dilepas idgham. Adapun selainnya hanya membuang huruf mudharaah saja ya. Kemudian dengan menjazmnya. Baik. Coba diganti Pak Asikin dengan yafirru ya. Fi'il amarnya. Yafiru. Yafiru. Yafiru Pak Ustadz ya? Ya. Yafiru. Gimana fi'il amarnya? Yafiru. Ikfir Pak Ustadz. Hah? Yafiru. Nah, kemarin tadi Fir. kita belajar Fir. cara bentuk fi'il amar di atas. Fir. Furro. Kok diubah-ubah? Oh, fir. Akfiru, yakfiru. Fir. Jazamnya Fir. gimana jazamnya? Firro. Firro. Firru. Firro. Ya. Firro. Jangan ragu. Ya. Karena kalau udah belajar kaidah itu jangan ragu, langsung aja. Ya, baik. Firro. Ya, patah ya Pak. Firro. Terus. Firro ya hamidu. Firru ya auladu. Firro ya aminatu. Firri ya aminatu. Nah. Fir. Oh. Tadi kita bilang kalau ain Ya. fiilnya itu selain dhammah maka hamzah di kasroh. Oh ya. Jadi kan kita bilang tadi teman-teman, Ya. ketika fiil amar mudha'af yang bersambung dengan nun niswah, tak mudharaahnya diganti hamzah. Harokatnya bagaimana? Lihat ain fiilnya, kalau dhammah hamzah dhammah, kalau ain fiilnya bukan dhammah maka kasroh. Ifrirna. Ifrirna. Iya kan? Iya Ustaz. Ifrirna ya banatu. Oh ya, kasrah Ustaz ya. Maaf Ustaz. Iya. Terus idghamnya dilepas karena bersambung dengan na yang berharokat. Pak Pujo coba. Fiilnya tadi kharra yakhirru. Tersungkur artinya kharra yakhirru. Nah, Ustaz. Qurra ya hamidu. Kharra yakhirru. Yakhirru. Ya. Berarti hirra tetap tinggal buang tak mudharaah doang, tetap nggak ada yang berubah harokatnya. Kecuali di patah akhirnya itu aja yang berubah. Kalau kasroh tetap kasroh, jangan ragu. hirra ya hamidu. Hirru ya auladu. Hirra. Hirri ya. Hirri ya aminatu. Irrirna ya banatu.
Tadi kita bilang kalau bersambung dengan nun niswah tak mudhoro'ah diganti hamzah. Ikhrir. Nah, Ikhrirna ya banatu. ya, ikhrirna. Baik. Mas Wahyu. Ganti fiil massa ya massu. Mas, ya mas. Menyentuh ya Ustaz. Ya. Masa ya masu. Masa ya hamidu. Masu ya auladu. Masi ya aminatu. Imsasna ya banatu. Baik. Imsasna ya banatu. Mumtaz. Pak Bayu. Coba ganti fiilnya jadi sebentar. Zalla yazillu. Dolla ya hamidu. Dollu ya auladu. Coba lihat fiil amar mudhari'nya zalla yazillu. Fa'ala yaf'ilu. Berarti Dilla ya hamidu. Dillu ya auladu. Dilli ya aminatu. Dilna ya banatu. izlil. Idlilna ya banatu. Baik, ya. Jadi ini jadi diingat ini ya. Untuk di fi'il amr ini yang berbeda itu di yang bersambung dengan nun niswah. Adapun yang lainnya itu enggak ada yang berubah sama sekali. Sesuai dengan harokat fi'il mudhari'nya. Ya, misalnya tadi kalau dhammah rodda yaruddu berarti rudda tetap dhammah rudda ruddu ruddi urdudna. Nah, ini yang berubah di sini. Tak mudharaah diganti hamzah, harokatnya dhammah, hamzahnya karena ain fiilnya dhammah ya. Misalnya yang kasrah tadi farra ya firru berarti firra firru firri ifrirna di kasrah hamzahnya ya karena ain fiilnya bukan dhammah ya. Yang fathah misalnya tadi massa ya massu ya. Massa gitu kan. Massu, massi, imsasna. Itu enggak ada yang berubah sama sekali, harokat ain fiilnya tetap jangan diubah-ubah. Ya. Jangan diubah-ubah. Nah, hanya nanti bedanya itu di yang bersambung dengan nun niswah. Harokat hamzahnya bagaimana? Dhammah kalau ain fiilnya dhammah. Selainnya kasroh hamzahnya. Jelas ini teman-teman ya? Insyaallah jelas Ustaz. Lanjut di sini Pak Pujo nomor 13. Nah, Ustaz. Ta'ammal istamala al kalimataini qattu wa abdan. Wa abadan. Ya, perhatikan penggunaan dua kata ini, qattu dan abadan. Apa makna qattu? Ada yang tahu mana qattu? Keterangan pernah waktu Ustaz. Bukan. Oh, bukan ya? Qattu. Kotu ya, kotu. Ada kan di hiwar? Coba dicek hiwarnya bagian atas. Sama sekali kan Ustaz? Sama sekali tepat Ustaz? Ya.
Ya, dia di situ zorob ya. Memang dia keterangan waktu zorob untuk masa lampau. Mabni ya. Qattu. Misalnya antum bilang ma zahabtu qattu. Nah, saya sama sekali tidak pernah pergi gitu. Ya. Atau fi'il mudhari yang kemasukan lam, karena lam itu membuat zaman fi'il mudhari menjadi madi. Lam akul qattu. Ya, saya belum makan sama sekali. Jadi ingat qattu itu untuk keterangan waktu lampau. Artinya dia masuknya ke fi'il madi atau fi'il mudhari yang kemasukan lam. Jelas ya? Ini. Masuknya ke fi'il mudhari yang kemasukan lam. Iya, karena lam itu kan fungsinya pernah kita belajar membalik zaman mudhari menjadi mahdi. Artinya yang dinafikan itu adalah zaman madinya. Walaupun mudhari itu zamannya hal atau istiqbal, tapi kalau udah kemasukan lam maka menjadi madhi dia zamannya, sehingga bisa kemasukan qattu. Ya. Berbeda dengan abadan di sini. Kalau abadan di sini dia untuk zaman mustakbal, zaman yang akan datang, ya. Misalnya lan azuraka abadan, antum bilang, saya tidak akan pernah mengunjungimu lagi selama-lamanya, berarti di masa depan. Nah, ini bedanya. Jadi qattu itu untuk zorob zaman madhi, sedangkan abadan itu untuk zorob zaman mustakbal. Artinya apa? Abadan itu hanya masuk ke fi'il mudhari yang zamannya istiqbal, ya. Sedangkan qattu itu masuknya hanya ke fi'il madi atau mudhari yang zamannya berubah menjadi madi karena kemasukan lam. Baik, jelas ini? Insya Allah. Baik, coba kita lihat praktekan baca. Ma fa'altu hada qattu. Ya, ma fa'altu hada qattu. Saya tidak pernah melakukan ini sama sekali. Jadi fa'altu fi'il madi, zamannya lampau, kemasukan qattu. Nah, terus Lam akal. lam akul. Oh. Lam akul ta'aman ladidan mislu Misla. Naat untuk lazis. oh misla hada qattu. Lam akul ta'aman ladidan misla hada qattu. Ya, kata lihat lam akul. Akul itu fi'il mudhari, akala ya'kulu. Akul, ya, fi'il mudhari. Kemasukan lam, maka berubah zamannya menjadi madhi. Berarti boleh kemasukan qattu. Ini. Ya, terus Nah, saya belum makan makanan yang lezat. Misla hada qattu. seperti ini. Oh, seperti Sama sekali seperti ini. Terus lam roki. At-ruki. Dhammah. Tarokayat ruku. Lam ruki as-sholat. Kalau antum sambung ya, lam atrukis itu kalau disambung. Kalau nggak disambung, lam atruk as-sholata. Disukun karena lam itu membuat fi'il mudhari jazm, sukun. Oh, ini kayaknya masuk ini Ustaz, masuk fi'il. Saya kira Iya, dia termasuk fi'il. Makanya taroka, fa'ala, kapnya kap asli fi'il. lam atrukis sholata qattu walan atrukaha abadan. Perhatikan lam atruk as-sholata qattu. Atruk
itu kemasukan lam, maka zamannya jadi madi. Kemasukan qattu. Walan atruka, kemasukan lan itu membuat fi'il mudhari zamannya istiqbal. Karena dia menafikan zaman istiqbal lan itu menafikan zaman istiqbal. Berarti mudhari'nya pasti zamannya istiqbal di sini. Sehingga boleh kemasukan abadan. Ini. Saya tidak meninggalkan sholat. Saya tidak pernah meninggalkan sholat sama sekali. Dan saya tidak akan pernah meninggalkannya selama-lamanya. Gitu. Berarti di zaman Lampung nggak pernah meninggalkan sholat. Di zaman istiqbal pun akan tetap tidak meninggalkan sholat. Terus? Lam asmi. Emang dia fi'il mudhari'nya apa? Sami'a yasmi'i atau sami'a yasma'u? Yasma'u. Kenapa dibaca asmi? Asma. Lam asma kullaman kalaman. Kalaman, enggak tasdid, tanpa tasdid. Lam asma kalaman misalan hada. Nggak ada alif setelah ta, pendek, enggak bisa dibaca misalan. Misla. Iya. Misla lam asma kalaman misla hada qattu. Baik, ini Pak Puju jarang murojaah kayaknya ya. Ini kata-kata yang udah berulang ini. Jadi kalaman berubah dibaca jadi kalla. Itu kan jadi agak aneh gitu Pak Puju. Padahal ini berulang. Ya, kata kalam ini berulang. Di awal-awal belajar nahu, pembahasan tentang kalam gitu. Sami'a yasma'u juga berulang. Misla, mislun itu juga berulang. Kapan misal, kapan mislun. Nah, itu. Baik. Di sini lam asma. Nah, ya teman-teman, lam asma di sini fi'il mudhari' kemasukan lam, maka zamannya jadi apa? Madhi. Maka boleh kemasukan qattu. Ya, jadi saya tidak pernah mendengar ucapan seperti ini sama sekali. Ya. Oke, lanjut. Kaifa taqulu innaka ra'aitani fil hindi. Ana ma dhahabtu ilal hindi qattu. Kaifa taqulu innaka ra'aitani fil hindi. Ana ma dhahabtu. Dhahabtu fi'il madi. Qattu berarti boleh kemasukan qattu. Jadi kaifa taqulu, bagaimana mungkin kamu mengatakan innaka ra'aitani fil hindi, kamu melihat aku di India. Ana ma dhahabtu ilal hindi qattu. Saya sama sekali tidak pernah pergi ke India. Ini. Kesimpulannya di sini ya, qattu khasun bil madi. Qattu itu khusus dzarab zaman yang masuk kepada zaman madi. Zaman madi itu bisa fi'il madi atau mudhari' yang kemasukan lam. Wa abadan ataupun abadan, dzarab zaman abadan khasun bil mustaqbal, khusus untuk masa yang akan datang. Nah, jadi di sini letak penggunaan qattu dan abadan. Misalnya coba Pak Pujo bilang, ya, saya tidak pernah goib sama sekali. Dan saya tidak akan pernah goib. Ana lam goib. Madinya gobu ya, Goba yagibu. Ana lam gobtu. Nah, kalau lam berarti masuknya ke fi'il mudhari'. Berapa kali kita jelaskan ini?
Goba ya gibus berarti Ustaz. Ya gib. Saya tidak pernah. Ana magib. Ana magib tu ana magib tu ottu walan ya gob walan agoba Goba yagibu walan agiba ya walan agiba abadan. Baik. Ya. Coba Mas Wahyu ganti saya ya. Saya tidak pernah malas sama sekali dan tidak akan pernah malas ya. Saya tidak malas sama sekali dan tidak akan pernah malas. Malas. Malas ada fiilnya nggak Ustaz? Ada. Apa? Aslah. Fiilnya kasala Masalah. yaksulu. Yaksulu ya. Kasala yaksulu. Naam. Lam aksul. Tadi kata-katanya apa Ustaz? Tidak pernah malas. Ya, saya tidak pernah malas dan tidak akan malas. Saya tidak pernah malas sama sekali dan tidak akan pernah malas. Lam aksul qattu walan aksula abadan. Nah, Aksulaha ya. Ya, benar. Baik. Aksulaha abadan. Selanjutnya, Pak Bayu coba ya. Saya tidak pernah minum homer sama sekali dan tidak akan pernah minum homer. Lam asrib Sarobayas Fakot. robu. Fathah robu. lam asrobal khomro. Lam itu bikin jazm Pak Bayu, ingat. Lam bikin jazm. Jangan lupa Lam. faedahnya. Lam asrobil khomro. Nah, Fakot kot nggak ada paknya. kot lam asrobil khomro kot Kot tu walan asrobal abadan. ya walan asrobaha abadan. Walan asrobah abadan. Baik. Ya. Misalnya Pak Asikin, kalau kita ingin mengatakan ya, saya tidak pernah membeli ya. Saya tidak pernah membeli pulpen dan saya tidak akan pernah membelinya. Gimana? Membeli Pak Ustadz ya. Lam membeli. Lupa kalau kata Pak Ustadz nih. Udah lewat itu. Ya udah lewat Pembahasan betul. tentang ajwab, fi'il ajwab itu. Iya membeli. Membeli ya. Lam Atau menjual lah kalau gitu, menjual. menjual. Saya tidak pernah menjual pulpen dan tidak akan pernah menjual. Menjual.
Menjual Pak Ustadz ya. Ya, apa menjual bahasa Arabnya? Menjual. Keluar. Menjual. Ba, Ba. ba'a, Ba. yabi'u. Ba yabiu Pak. Ya ba yabiu Pak Ustadz ya. Hmm. Ba yabiu. Ba yabiu. Berarti saya tidak akan pernah menjual. Saya tidak menjual, saya tidak pernah menjual dan tidak akan pernah menjual. Lam. Ba yabiu. Ba yabiu. Abi Pak Ustadz ya. Hah? Lam. Lam. Aduh. Menjual apa tadi Pak Ustadz? Menjual pulpen Pak Ustadz ya? Ya. Blank Pak Ustadz ya. Lam. Lam abi Pak Ustadz. Hmm. Lam. 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 Ba'a, Ba'a yabi'u. Nah, yabi'u. A- Kalau ana Kalau ana. berarti apa? Ana Ana. ya, domir ana. Apa jadinya? Abi. Abi apa? Abi. A- Jangan Abi A. dibuang ainnya. Abi'u. Abiu. Oh, bukan abi A. Abiu Pak Ustadz. Kenapa abi'ah? Abi Ini bukan abiu ya. mudha'af, ini bukan mudha'af. Iya ya. Abiu. Abi'u. Ya. Kemudian kalau kemasukan lam jadi apa? Masukkan lam. Lan abi. Hah? Lan. Lam. Ya. Lam. Abi Pak Ustadz. Lam abi' tanpa Lam. ya karena ketemu dua sukun, ya pertama dibuang, kan itu kaidahnya. Lam abi. Lam abi. Iya, ya-nya dibuang. Nah, coba perhatikan di situ, di papan ini. Iya ya. Ba'a yabi'u. Ya ba'a yabi'u. Itu fi'il mudhari'nya yabi'u. Kemudian saya ana abi'u. Ana abi'u. Ya, masukkan lam menjadi lam abi, iya-nya dibuang karena dua sukun, karena ketemu dua sukun. Dalam lam ya. Kaidahnya tidak bisa ketemu dua sukun dalam satu kata, maka yang pertama dibuang. Lam abi Ustaz ya. Ya. Lam abi. Lam abi. Kolama apa Ustaz? Terus Lam abi kolama kotu. Walan abi walan itu abi menjadikan a fi'il mudhari' mansub. Oh ya, walan abi abi terus a walan abi a tetap ya-nya, tetap ada ya-nya karena nggak ada sukun di situ. ya walan abi a walan abi a abadan. Ya, walan abi ahu abadan. Abi hu abadan. Walan abi ahu abadan ya Ya, Ustaz. karena Abi hu kolam mudzakkar. muzakkar ya. Ya, syukran Pak Ustaz.
Saya tidak pernah pergi ke Surabaya sama sekali. Dan saya tidak akan pernah pergi ke sana. Pak Pujo. Eh, lam adhab lan adhab ila Surabaya Lam lam adhab. lan adhab ila Lam Surabaya atau lan? lam Ya. lam adhab ila Surabaya lam adhab ila Surabaya qattu walan adhaba habahu itu Ustaz. Walan ilai walan adhab ilai Walan adhaba. Lan. walan adhaba ilai abadan. Nah. Baik. Mas Wahyu, coba. Saya tidak pernah menulis surat dan tidak akan pernah menulisnya. Lam aktub ar-risalata qattu walan aktubahu. Risalah muannas. Nah, walan aktubaha abadan. Nah, baik. Pak Bayu, terakhir. Ini contoh terakhir. Saya tidak pernah mengeluh. Ya. Sama sekali dan tidak akan pernah mengeluh. Nah, apa bahasa Arabnya mengeluh? Innama asku basti wa huzni ilallah dalam Al-Quran. Aku hanya mengeluhkan dan mengadukan kesedihan serta kegundahanku hanya kepada Allah. Berarti apa? Syaka yashku. Ini udah lewat ini di pas pembahasan fi'il nakis ada fi'ilnya. Udah kita lewati. Syaka yashku. Iya. Lam aska Fi'il nakis. Fi'il nakis itu tanda jazmnya apa? Fi'il mu'tal akhir tanda jazmnya apa? sukun Ustaz. Membuang huruf Ilat. Membuang huruf ilat. Kan syaka yashku. Nah, itu ada huruf ilat. Alifnya gantian wawu. Kita lihat di fi'il mudhari'nya. Itu udah dipelajari di fi'il nakis kemarin. Lam apa kalimatnya Ustaz? Saya tidak pernah mengeluh dan tidak akan pernah mengeluh. Lam asku faqattu. Enggak ada fa-nya. Lam asku qattu. Nah. Walan askuha. Walan enggak ada objeknya di situ. Walan asku abadan. Nah, ingat, lupa ini semua teman-teman ya. Harokat dhammah itu berat pada wawu dan iya. Kalau fathah berat atau ringan? Ringan Ustaz. Ringan, berarti nampak dia. Lan ashkuwa. Gitu kan, sebagaimana lan armiya, lan ashkuwa. Yang tidak nampak itu dhammah aja. Berarti apa? Ulang coba Bayu kalimatnya. Lam asku qattu walan
Kuwa abadan. Nah, ini. Baik. Nomor 14. Dibaca Mas Wahyu. Ya Ustaz. Ta'ammal ma yali layyinun ismut tafdilu ismut tafdili aliyanu. Al-yanu. Ya. Layyinun itu artinya lembut ya. Kalau lebih lembut maka pakai isim tabdil. Polanya af'alu menjadi al-yanu. Ya. Baik. Terus Hadzal hariru layyinun wadzalika alyanu min hadza. Hadzal hariru layyinun. Ya. Sutra ini lembut. Wadzalika alyanu min hadza. Tapi yang itu lebih lembut dari yang ini. Nah, jadi ini ketika ingin menunjukkan tabdil maka polanya apa? Anu Af'alu. Jadikan dia pola af'alu. Artinya sama-sama lembut tapi ada yang lebih lembut, ya. Terus thayyibun ismut tafdili atyabu. Hadzal ta'amu thayyibun wadzalika atyabu. nah, makanan ini baik tapi itu lebih baik, ya. Baik. Jadi ini udah berulang ya, tabdil itu udah berulang kali. Ya, udah berapa kali kita lewat tabdil ini? Ada mungkin 3 atau 4 kali. Ini yang kelimanya mungkin mengulang tentang tabdil. Polanya af'alu, selalu af'alu. Ya. Baik. Kemudian al-kalimat al-jadidah di sini Al-kalimat dibaca marrotun jamaknya marrotun artinya sekali ya. marrah itu sekali berarti marrat Marrot sering. ya sering atau berulang kali, ya. Ad-dibaju naun minal hariri. Dibaj sutra, jenis sutra. Ya, jenis dari sutra. Dibaj itu salah satu jenis sutra. Terus Nuskhotun jamaknya nusahun. artinya Nuskhotun. salinan atau kopian. Oh ya, salinan. Terus Kafun jamaknya akufun. Kafun tangan ya Ustaz. tangan, Lapak. ya, tangan. Ini salah satu yang tidak punya padanan dalam bahasa Indonesia, kafun ini. Ya. Orang sering mengatakan telapak tangan. Telapak tangan itu yang bagian putih atau bagian dua-duanya, putih belakang? Hah? Putih. Putih kan? Nah, sedangkan kafun itu mencakup dua-duanya, depan dan belakangnya. Batinul kaffi wa zahirul kaffi, itu namanya kafun. Ya, bagian putih dan bagian kulitnya itu. Ya, yang bagian coklatnya. Itu namanya kafun dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesianya apa? Yang mencakup dua-duanya. Apa? Tangan Ustaz. Tangan, ya kan? Gelangan. Nah, Bukan. kalau tangan kan dia lebih umum ya. Dari ujung jari sampai apa namanya lengan bagian atas itu tangan gitu kan. Di Indonesia nggak ada Pak Ustadz kayak ini. Tangan, Iya. telapak tangan Pak Ustadz. Nggak ada. Iya. Di Arab lebih jelas di Arab Pak Ustadz gitu. Nah, jadi makanya di Arab ini yang salah satu nggak punya padanan dalam bahasa Indonesia. Ana belum nemu ini. Iya, iya. Kafun itu dia bagian dalam sama bagian belakang. Punggung tangan sama telapak tangan itu kafun. Cuman kita sering artikan telapak tangan. Baik, lanjut. Raihatan aroma. Aroma. Hunaihatun. Hunaiha. Bau ya Ustaz. Hunaiha. Eh. Ada di atas kita tadi di hiwar ada ini.
Hunaiha sejenak. sejenak. Nah, Dah terus hunaiha. Mazidun. Mazidun. Tadi apa? Tambahan ya Ustaz? tambahan, ya. Hal turidu mazidan minaz zaujah, gitu kan? Nah, apakah Anda mau tambahan istri gitu? Hal turidu mazidan minal qahwah, mau tambahan kopi. Baik, lanjut. Karihun. Karihun bau ya Ustaz? Bau itu raihah, Eh, aroma. kelihatan. Karih itu yang Bau yang tidak disukai atau tidak sedap gitu. Aroma tidak sedap. Kari itu maksudnya tidak disukai bahasa kita. Raihatun karihah, bau yang tidak enak, bau yang tidak sedap. Gitu. Aroma yang tidak sedap. Terus balwa'atan. Balwa'atun. Balwa'atun tadi got ya Ustaz? got, ya, got atau saluran Air. saluran pembuangan. Nah, terus Ghafilun. Ghafil. la tahsaban la tazun annani ghafilun amma ta'malu. Itu ada di hiwar. La tazunna annani ghafilun amma ta'malu. Gitu kan? Jangan sangka Apa ya? lalai. Oh, ya lalai. Terus Layyanun. layyinun. Layyinun lembut. Nah, lembut. Terus Thayyibun baik. Dafa'a yadfa'u. Dafa'a mendorong Ustaz. ya mendorong. Terus Marido yamrodu. Sakit ya. sakit. Terus Hazina yahzanu. Hazina. Belum tahu Ustaz. sedih. Sedih. Ya, bersedih. Hazinayah zanu. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih karena sesungguhnya Allah bersama kita. Atau innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku hanya mengeluhkan ya bathi itu perasaan gundah gulana sedihku hanya kepada Allah. Jadi hazina yahzanu haznan huznan itu sedih. Selesai pelajaran ke-29 ya. Kemudian nanti akan masuk ke ringkasan tentang aqsamul fi'li. Nah, ini ringkasannya teman-teman ya. Jadi macam-macam fi'il ini kita lihat ya ringkasannya. Itu ada namanya fi'il salim. Fi'il salim itu adalah fi'il yang tidak memiliki huruf ilat. Itu namanya fi'il salim. Contohnya kataba. Ada nggak huruf ilat di kataba? Enggak ada Ustaz. Nggak ada. Ya. Maka dinamakan dengan fi'il salim. Jadi huruf asli dari fi'il itu nggak ada huruf ilatnya. Huruf asli dari fi'il itu nggak ada huruf ilatnya, maka istilahnya fi'il salim. Seperti kataba. Nggak ada huruf ilat. Yaktubu. Yaktubu kan aslinya kaf ta ba, nggak ada huruf ilat. Dan seterusnya nggak punya huruf ilat. Ya. Maka dinamakan salim. Kemudian yang kedua mahmuz. Ya. Mahmuz itu fi'il salim tapi yang ada hamzahnya. Ya. Fi'il salim tapi yang ada hamzahnya. Akala. Akala ini fi'il salim. Kenapa? Karena nggak ada huruf ilat. Nah, tapi dia memiliki huruf hamzah. Maka dinamakan dengan mahmuz. Nah, makanya hamzah mahmuz itu diambil dari kata hamzah. Akala.
Sa'ala. Sa'ala di sini salim atau bukan, Pak Bayu? Bukan Ustaz. Sa'ala, salim atau bukan? Sa'ala. Nggak ada salim sih, nggak ada huruf ilatnya. Ya, dia termasuk salim ya. Kemudian ditinjau dari nggak ada huruf ilatnya, dia masuk kategori salim ya. Nah, kemudian ditinjau dari hamzahnya, ada nggak huruf hamzah? Ada Ustaz. Ada, maka dinamakan mahmuz dia. Ya, jadi kalau nggak ada huruf ilatnya namanya salim, kalau ada hamzahnya maka namanya mahmuz. Kemudian ya, jenis fi'il yang ketiga namanya mudha'ab. Ya, mudha'ab itu apa? Pak Asikin. Itu ada huruf double Ustaz, huruf double. Ya, yaitu adanya huruf Iya. huruf Di ain, yang berulang, ya, berulang, huruf yang ya. double pada ain dan lam fi'ilnya. Iya. Atau huruf kedua dan ketiganya sama. Nah, itu Ya. namanya mudha'ab, ya. Contohnya adada itu asalnya adada. Ada itu asalnya adada, kemudian nanti ditasdid ya sehingga menjadi ada. Itu mudha'ab ya. Yang kita pelajari pada pelajaran 29 ini ya. Kemudian al-mu'tal, al-fa'i. Mu'tal fa'i itu maksudnya fa fi'ilnya huruf ilat. Al-mu'tal fa'i itu fa fi'ilnya huruf ilat. Bahasa lainnya apa, Pak Pujo? Istilah lainnya apa? Ajwaf. Misal, Ustaz. Al-misal ini kan ada. Misal. Ya, mu'tal fa'i itu yang huruf ilatnya ada di fa fi'il atau istilah lainnya misal. Waqafa. Waw, huruf ilat. Letaknya di mana? Di awal. Di fa fi'il, maka dinamakan misal atau mu'tal fa'i. Ya. Kemudian ada al-mu'tal al-aini. Ya, mu'tal ain maksudnya ain fi'ilnya huruf ilat. Atau yang dikenal dengan ajwab nama lainnya. Fi'il ajwab seperti qala. Qala, qaf fa fi'il. Alif ain fi'il, lam fi'il. Berarti huruf ilatnya atau alifnya di mana? Di ain fi'il. Di tengah, maka dinamakan dengan ajwab ya. Ajwab. Kemudian yang jenis yang ketiga al-mu'tallami. Nah, maksudnya huruf ilatnya di lam fi'il atau istilah lainnya naqis. Fi'il naqis ya. Fi'il naqis. Masya, di sini ada huruf ilat enggak? Ada. Ada, letaknya di akhir atau di lam fi'il, maka namanya naqis ya. Kemudian juga ada namanya lafif makrun. Lafif itu artinya ada dua huruf ilat. Ya, lafif itu ada dua huruf ilat. Makrun itu bergandengan. Berarti dua huruf ilat yang bergandengan. Maka namanya lafif makrun. Seperti kawa, powa, gitu kan? Kawa sama powa. Di mana huruf ilatnya? Di ain fi'il dan lam fi'il. Di ain fi'il dan lam fi'il. Waw dan iya, waw dan alif di sini bergandengan, berdekatan, maka dinamakan dengan lafif makrun ya. Lafif makrun. Nah, lafif itu tadi apa? Memiliki dua huruf ilat. Mafruq itu terpisah ya. Jadi huruf ilatnya terpisah. Seperti waqa, wawu, ko, alif. Nah, berarti ada dua huruf ilat tapi dipisah oleh qaf. Ya, oleh ain fi'il, maka dinamakan dengan lafif mafruq ya di sini. Jadi ini jenis-jenis fi'il ditinjau dari adanya huruf ilat atau tidak. Kalau tidak ada huruf ilat maka namanya salim. Kalau ada hamzahnya namanya salim mahmuz ya. Kemudian kalau ada huruf ilatnya namanya mu'tal ya. Ya. Mu'tal, letaknya di mana? Bila di awal namanya misal, bila di tengah namanya ajwab, bila di akhir namanya naqis ya. Naqis.
Kemudian jumlah huruf ilatnya kalau 2 namanya lafif, kalau berdekatan namanya makrun, lafif makrun, kalau terpisah namanya lafif mafruq. Kemudian kalau ada 2 huruf yang sama maka dinamakan dengan mudha'af. Nah, ini istilah-istilah sorob ya untuk macam-macam fiil. Baik. Jelas ini teman-teman ya? Insya Allah jelas. Ya, Pak Ustaz. Ini udah pernah kita lewati kalau nggak salah di muhtarat ya. Tinggal antum murojaah ulang ya. Jadi ini teman-teman di murojaah ya. Pelajarannya kalau punya waktu luang dan memang kita harus luangkan waktu. Walaupun itu 15 menit, 30 menit ya. Nggak usah banyak-banyak lah. Tapi konsisten ya. Konsisten. Sebelum tidur kah gitu kan. Kalau capek banget mungkin ya bangun kan subuh itu sebelum subuh bangun kan. Untuk sholat witir atau apa mungkin dibaca ya 15 menit. Kalau konsisten insya Allah bisa ya. Antum tahu ada namanya seorang ulama namanya Qutrub namanya. Qutrub ini belajar bahasa Arab, belajar nahunya ke Sibawahi itu antara sebelum subuh sampai sholat subuh. Dia nunggu di depan rumah Sibawahi untuk belajar. Sebelum subuh itu udah nunggu. Belajarnya cuma di jalan ke masjid. Nah, itu konsisten dan dia menjadi ulama nahu yang terkenal. Itu Qutrub namanya. Nah, antum pernah dengar cerita kisah beliau? Belum, Ustaz. Jadi itu ulama itu Masya Allah. Ya, waktunya berkah dan konsisten akhirnya menjadi ada hasil. Kayak Qutrub tadi. Dia nggak pernah datang di majelis khusus itu nggak pernah. Ya, dia cuman belajar dari Sibawahi itu antara dari sebelum subuh itu ketika perjalanan ke masjid. Jadi sebelum subuh itu udah nunggu depan pintu rumahnya Sibawahi. Terus jalan bareng ke masjid sambil belajar di jalan itu, di jalan. Begitu terus konsisten dan dia menjadi ulama dalam ilmu nahu. Masya Allah. Ya. Jadi kita artinya kalau kita konsisten walaupun waktu nggak lama, misalnya nggak harus sampai sejam, 2 jam, ya murojaahnya ya 15 menit, 30 menit, tapi konsisten ada setiap hari waktu untuk murojaah, insya Allah. Ya. Allah mudahkan. Karena udah siang. Ya Pak Ustadz, ya gimana Pak Sikin? saya mau nanya sedikit yang latihan 14 ini mengenai al-yanu dan atau yanu ini kan polanya af'alu Pak Ustadz ya. Ya. Itu dua-duanya sama pengertian lebih baik gitu Pak Ustadz. Artinya Pak Ustadz. Al-yanu dan atau yanu. At-yanu. Al-yanu itu lebih lembut. Layyinun kan lembut. Ya. Layyinun lembut, berarti al-yanu lebih lembut. Oh, jadi penggunaannya beda-beda Pak Ustadz ya? Menunjukkan ada kelebihan. Sama seperti antum bilang katsirun itu banyak. Kalau lebih banyak? Ya. Kalau lebih banyak apa? Aksir Pak Ustadz. Aksaru. Aksaru ya? Ya, patah ya anunya. Ya, aksaru. Aksaru, af'alu, ainnya fathah. Ya. Maksud saya penggunaan kalau untuk halus kan pakaian mungkin kalau untuk yang orang mungkin lain lagi Ustaz. Sama aja misalnya jilduka layyinun ya wa jildi alyanu misalnya. Kulitmu lembut tapi kulit saya lebih lembut gitu. Iya. Misalnya aromamu ya. Raihatuka thayyibun. Walakin raihati atyabu. Ya. Mungkin kalau Khalid lebih baik daripada saudara mungkin pakai bisa ya Khalidun thayyibun walakin akhuka atyabu. Oh ya, Quran Pak Ustaz. Baik. Ya. Baik, ya. Baik, kita cukupkan sampai sini. Jazakumullah khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan waktu dan ilmu untuk kita semua.
kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.